Belajar Kasperian. Episode kelima. Setelah pesan-pesan berikut ini. Kita masuk ke cerita horor yang pertama. Jadi di belakang rumah itu ada rumah orang itu, dan udah lama nggak ditempati karena dia pindah ke Jawa Tengah, ke kampungnya, dan anaknya itu tinggal di apartemen. Pemilik rumahnya itu bangun kosan di belakang rumahnya dia itu, tapi nggak juga disewain ke orang-orang. Dan sekarang rumahnya dan kos-kosannya itu dibiarin sepi dan kosong gitu aja, udah hampir mau 2 tahun. Rumahnya gak pernah dibersihin, cuma lampu aja yang dinyalain sama orang sekitar, biar rumahnya itu gak gelap-gelap banget. Sampai waktu itu jadi jendela kamar itu langsung terhubung ke halaman samping rumah itu, dan kebetulan di situ ada pohon mangga yang tinggi dan lebat. Nah, waktu itu kondisinya gue lagi sakit, jadi disuruh beberes aja di kamar. Ya udah, beres di kamar sambil ngerjain tugas kampus. Awalnya baik-baik aja tuh, mama sama ade lagi nonton TV dan suara TV-nya lumayan gede. Awalnya bunyi-bunyi orang nyapu dari arah rumah itu udah feeling kayak, hah, masa ada orang nyapu jam segini? Udah malam sekitar jam 9 pas di Longo, gak ada siapa-siapa. Yaudah berusaha positive thinking, gak mikir macem-macem. Terus ada bunyi lagi, ditambah ada bunyi shit. Karena penasaran akhirnya nanya ke mama dan adek, dengar suara orang nyapu nggak? Terus bilang nggak sama sekali. Nah di situ udah mulai ngerasa ada yang nggak beres dan nggak bener aja. Pas lagi beresin laptop, tiba-tiba jendela kamar ada yang gedor-gedor, dan itu kasar banget. Selain kasar juga kencang di situ. Langsung teriak dan nangis, dicek sama mama dan adek, nggak ada siapa-siapa, sepi. Ya udah mama coba untuk nenangin biar nggak takut. Pas coba untuk tidur, jadi jendela kamar itu adep-adepan sama jendela dapur kamarnya tante. Ada di rumah bagian atas tapi misah. Dan emang kalau malam-malam selalu gelap karena tante belum pulang. Tiba-tiba di situ ada sosok wanita lagi berdiri, tangannya panjang, rambutnya panjang, urakan lagi berdiri di situ. Setelah lihat itu, auto tidur di samping mama, gak mau lihat ke arah jendela lagi. Jawa itu kejadiannya beberapa minggu sebelum puasa. Nanti siang gue foto ya kondisi halamannya dan posisi jendela tante gue. Jadi di sini gue simpulin, ada orang tangganya tinggal di situ dan dia pergi atau pindah ke Jawa Tengah ke apartemen. Nah di situ tuh kosong. Setelah itu gak ada orang tuh sekitar 2 tahun, hampir 2 tahun. Setelah itu kan gak pernah dibersihin, cuma lampu doang yang nyala. Waktu itu lagi beberes-beberes kamar aja gitu sambil ngerjain tugas. Dan posisinya udah malam, jam 9 dia mendengar suara orang menyapu. Nah dia berpikiran, hah, masa ada orang nyapu jam segini? Mana mungkin. Pas dilihat sama dia berusaha positive thinking dan gak mikir macem-macem. Terus ada bunyi shh, seperti itu. Karena penasaran, akhirnya dia nanya ke ibunya dan adiknya, dengar suara orang nyapu nggak ya? Ibu, dengar suara ini nggak ya? Terus ibunya bilang, nggak sama sekali gitu. Ibu nggak dengar tuh. Nah di situ udah mulai ngerasa ada yang nggak beres dari rumah itu. Dan bener aja pas lagi beresin laptop, tiba-tiba jendela kamar ada yang gedor-gedor. Dan di situ
dia nangis dong, teriak ya, dan ibunya pun dan adiknya berusaha datang ke dia, dan dia menanyakan hal itu lagi, dan gak ada siapa-siapa, sepi di rumah itu. Ya udah, mama coba untuk nenangin biar nggak takut ibunya dia. Pas coba untuk tidur, jendela kamar itu hadap-hadapan sama jendela dapur kamarnya yang punya rumah itu atau tantenya. Ada di rumah bagian atas tapi misah. Dan emang selalu gelap karena tante belum pulang. Tiba-tiba di situ ada sosok wanita lagi berdiri, tangannya panjang, rambutnya panjang, urakan atau badai lah, lagi berdiri di situ. Setelah lihat itu, gue langsung tidur di samping mama, gak mau lihat ke arah jendela lagi. Dan kejadiannya itu beberapa minggu sebelum puasa. Menurut kalian berdua itu apa? Kalau tangannya panjang, rambutnya panjang itu kuntilanak. Mungkin. Menurut Ian? Tangan panjang. Ada sih kalau setan tangannya panjang. Berdiri, Panjang tangan. Slenderman? Apa ya itu setan apa? Yang menurut gue itu halusinasi lu Kuntilanaknya aja. sering maling kali. Tapi mungkin aja ya. Kalau yang namanya rumah kosong pasti ada penunggunya. Iya, apalagi udah 2 tahun. Nggak Apalagi dibersihin lagi. suara orang nyapu. Oke. Bisa tenang. Oke. Rumah nggak dibersihin ya banyak setan. Iya, mungkin. Kotor gitu. Itu emang udah tempat kesukaannya. Apalagi dia. Mungkin ya benar sih, bete juga sih gue kalau tinggal di situ. Suara begitu-begituan, gelap-gelapan, teriak-teriakan, gedor-gedoran. Ya, Itu mau ngapain sih? gue sih panik ya. Mentak umpet. Gue lebih baik tidur daripada ngeliat, lebih baik pindah. Tapi risih sih dengar suara berisik gitu. Bukan dari sini juga. Mendingan pindah. Mendingan pindah Iya. sih. Solusinya pindah. Solusinya pindah. Atau Terus? enggak itu aja. Iya, udah gak ada gunanya kan. Jika memang ganggu, Ambil dukun. kalau bisa pindah deh kamarnya, atau enggak pindah ke bawah. Ini itu di atas ya? Di atas dia, Oh dia. adep-adepan. Jadi ya kayak tetangga, salingan sama jalan doang. Gitu doang. Ya, gitu Mungkin doang. lu harus berusaha tenangin diri beberapa hari. Mungkin lu bisa tenang lagi. Ih, gimana caranya? Ya udah jangan kayak gitu Banyakin dulu. doa Iya, guys, iya, banyakin doa. Tidurnya Sholat. mungkin bareng ibu lu dulu. Tidurnya selama Jika- berbulan-bulan kayak. Oke. Jika kalian muslim, kalau rumah itu sering dibacain Quran, mah insya Allah nggak ada. Nggak ada. Ya kalau emang itu mungkin lu salah lihat atau mungkin lu Halusinasi. Capek. Iya. Capek. Lu capek terus lu beres-beres laptop. iya Gue yang ambil. lu setrum dikit, bayangnya jadi lain. Lebih baik lu positif aja, ya begitu aja lah. Jadi gue sendiri juga punya pengalaman horor pas LDKS. Waktu itu tuh pas pengen apa sih ngobor gitu, pas ngobor kan gue ngeliat di pohon gede gitu. Ya Allah berisik kali. Udah nggak apa lanjut aja. Jadi pas di pohon gede itu emang ada banget, ada emang pas di pohon gede itu ada. Nah terus teman-teman gue banyak banget yang pingsan, terus ada yang kesurupan juga. Terus di kamar gue yang satu kelompok itu emang bener-bener ada itu suara. Terus teman gue kan kebetulan lagi head kan, terus tiba-tiba teman gue ada yang kesurupan. Nah lanjut lagi tuh yang ke pohon gede. Di pohon gede tuh yang bener-bener ada kuntilanak bayangan. Gue emang bisa ngeliat cuma bayangan doang. Dulu tuh SD gue pernah bisa ngeliat, tapi sekarang udah enggak, cuma bisa ngeliat bayangan doang. Itu benar-benar di LDKS di mana Mi? Waktu itu Mi? Di Sukabumi.
Iya, di Sukabumi. Emang itu horor pas malam-malam. Terus banyak yang kesurupan, Enak ada dia, yang guys, tidur di kamar. Lah, cowoknya coba mau tidur di mana? di luar jagain Bareng-bareng. cewek-cewek. Iya, bareng-bareng. Iya. Ampun, ampun. Di musola tuh emang ada yang kesurupan kayak nari-nari, terus banyak banget yang kesurupan. Terus akhirnya waktu itu pas apa sih yang obor-obor itu nggak jadi gara-gara banyak yang pingsan, Banyak yang kesurupan. Banyak kejanggalan sih. Nah, pas mau pulang juga ya masih ada yang nyangkut Iya, juga. ada yang apa Pasti. kemasukan macan gitu, macan putih. Tiba-tiba jatuh. Iya, banyak banget ya pengalaman di LDKS, tapi seru, tapi horor banget, parah, Jalan curug jauh banget. ya capek. Wah, itu sih menurut gua pengalaman yang sering orang rasakan lah. Iya, pas LDKS. Jika kalian punya pengalaman LDKS lainnya yang lebih menyeramkan, gitu, DM ke Jangan lupa. Mules Fitgram. atau bisa nulis di komentar gitu. Kalian Iya. tambahkan sendiri. Ya, biar nanti kita bikin video Mules eksperimennya. Oke. Losers experience berikutnya. Yan, kamu diam. Salah ngomong. Sekian dulu cerita horor dari para Molezers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.